Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan penculikankah atau penangkapankah dari seorang presiden, tepatnya di Venezuela, atas nama Nicolas Maduro yang berusia 63 tahun dan juga istrinya Cilia Flores yang ditangkap oleh CIA dari Amerika. Yang membuat kita penasaran adalah begini ya, dari 28,4 juta jiwa penduduk di Venezuela, terutama ada sekitar 7 juta masyarakatnya yang diaspora. Diaspora adalah istilah buat mereka yang meninggalkan negaranya dan tinggal di negara luar. Itu rata-rata semuanya pada senang gitu ya. Akhirnya Maduro gitu ya ditangkap dan akan diadili di pengadilan Amerika Serikat. Dan kemarin sudah ada pengadilan perdananya. Dan dugaannya nih vonisnya nanti itu kurang lebih adalah sekitar 30 tahun atau bahkan seumur hidup dengan tuduhan yang disampaikan dari Amerika bahwa dia ini dugaannya adalah sebagai kartel narkocoy serta ada sejumlah kejahatan lainnya. Tetapi di dua sisi kan ada masyarakat yang mengatakan ini gimana sih sebenarnya Presiden Trump ini dia ini melakukan penculikan terhadap orang nomor satu di Venezuela. Apakah betul gara-gara isu narkocoy tersebut atau jangan-jangan ini adalah indikasi terkait dengan pengen menguasai sumber daya alamnya. Venezuela tercatat sebagai negara terbesar penghasil minyak di dunia. Arab Saudi aja masih kalah sama Venezuela. Dan kalian juga tahu ya, minyak yang ada di Venezuela itu tipenya adalah minyak yang pekat dan pengelolaannya itu akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan minyak-minyak yang berasal dari negara lain. Dan kebetulan banget nih, Amerika itu memang sudah memiliki kilang minyaknya yang dipersiapkan untuk mengolah minyak-minyak seperti di Venezuela ini gitu. Oke, kita akan bahas lebih detail. Ini jangan ngebuat orang kayak seneng gitu loh. Dipikirnya bahwa Trump itu kayak pahlawan gitu ya, pengen menyelamatkan warga Venezuela. Tetapi Trump sudah berkali-kali mengatakan di media massa dengan tanpa malu mengatakan bahwa kami gitu ya dari Amerika akan mengambil alih Venezuela selama proses pengalihan ini. Dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dari Amerika akan diterjunkan ke Venezuela untuk mengelola kilang-kilang minyak di sana yang totalnya itu udah berapa miliar barel tuh. Tercatat sekarang ini ada sekitar 303 miliar barel dan ini yang terbesar di dunia. Nah, pada saat terjadinya penculikan atau penangkapan Presiden Nicolas Maduro tersebut, itu adalah hasil kerja dari tim FBI yang sudah bekerja berbulan-bulan. Penangkapannya kan hari Sabtu ya, 3 Januari 2026. Tetapi beberapa bulan sebelumnya ini, tim elit dari misi yang bernama Operasi Absolute Resolve ini, mereka tuh berlatih berbulan-bulan, bahkan membuat replika persis seperti tempat kediamannya Maduro. Tujuannya adalah untuk mengetahui lokasi di TKP di Caracas agar tahu rute-rute penculikannya agar bisa mulus. Karena dari seorang Maduro ini itu juga punya orang-orang yang boleh dibilang adalah militannya yang sangat setia dengan dia. Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa warga Venezuela itu begitu senang mayoritas presiden itu ditangkap dan diadili di New York. Pertama begini, krisis ekonomi, politik, dan juga eksodus selama 1 dekade ini itu benar-benar ngebuat masyarakat Venezuela sangat menderita. Ngomongin masalah uang nih, masalah inflasi. Terakhir tercatat ya, untuk inflasi, ya Allah, itu hiperinflasi jatuhnya karena uang kertas di sana tuh sudah kayak nggak ada harganya lagi. Tertinggi inflasinya sampai 65.374%. Indonesia tuh inflasinya antara 3 sampai 5% per tahun penurunan nilai mata uang. Kalau tahun ini kita punya uang 1 juta, tahun depan rasanya itu udah nggak 1 juta lagi, tapi paling cuma sekitar 950 ribu rupiah, kurang lebih seperti itu. Tetapi di tahun 2024 itu membaik sebenarnya untuk inflasinya itu sudah turun rata-rata sekitar ya ratusan persen. Artinya apa? Di sana banyak masyarakat gaji mereka sebulan itu paling cuma bisa untuk beli beberapa item makanan. Saking tidak berharganya nilai mata uang mereka. Kenapa bisa hiperinflasi di sana? Karena ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan Maduro, misalnya adalah dengan mencetak uang yang sebegitu banyaknya
tanpa adanya ya boleh dibilang adalah basic bone ekonominya. Karena dengan mencetak uang semakin banyak untuk ngebayar PNS, untuk ngebayar kebutuhan-kebutuhannya, itu uang udah nggak ada lagi harganya. Karena masyarakat di Venezuela itu paling banyak ya mendapatkan subsidi di berbagai bidang dari penjualan minyaknya. Harga minyaknya juga sempat turun, otomatis uang subsidinya udah nggak ada lagi dong. Dan masih banyak lagi konflik yang terkait dengan politik, dan ini yang ngebuat eksodus dari sekitar 20% penduduk di Venezuela, itu mereka pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Efek dari 20%-an penduduk Venezuela pergi ini, itu nggak main-main, ada konflik sosial. Mereka terpisah dengan keluarganya, bahkan juga ada banyak sekali video-video yang beredar bagaimana kejamnya Nicolas Maduro ini memperlakukan masyarakat di Venezuela yang bertentangan dengannya. Ya, biasalah kalau sudah berhubungan dengan ekonomi yang rendah, biasanya nggak jauh-jauh dari tingkat kriminal. Semakin banyak orang miskin biasanya, itu akan semakin tinggi tingkat kriminalnya. Nah, kemudian tuduhan-tuduhan dari Presiden Trump ini apa aja sih yang masuk akal? Ya, kalau dikatakan sih kan sekarang sedang dilakukan persidangan ya. Senin kemarin sudah ada sidang perdananya di New York bahwa tuduhan yang diberikan adalah terkait dengan kartel narkocoy tersebut. Dan kalau itu terbukti dengan bukti-bukti di persidangan, ya hukumannya ya at least seumur hidup sih ya. Bahkan Amerika juga pernah menawarkan sebelum adanya penculikan tersebut sekitar 50 juta US dollar atau 836 miliar rupiah untuk masyarakat yang bisa memberikan informasi bermakna terkait untuk menangkap si Maduro tersebut. Artinya memang Amerika itu udah begitu banget pengen menangkap si orang ini. Nah, kemudian juga yang anehnya kan banyak masyarakat bilang begini, kalau memang fokusnya adalah narkocoy, kenapa kok sekarang dia si Trump gitu ya dengan tanpa tedeng alang-alang memberikan statement perusahaan besar Amerika akan mengelola semua minyak tersebut, walaupun dari pihak militer Venezuela juga kayaknya mereka masih menimbang-nimbang nih kekuatannya. Kira-kira kalau ngelawan Amerika bisa atau enggak begitu loh. Ada dua sisi ya di masyarakat dunia, PBB gitu terutama mengecam aksi dan tindakan dari Donald Trump. Tetapi masyarakat setempatnya rata-rata adalah mendukung. Apa sih yang ngebuat mereka itu senang? Pertama adalah karena ini adalah sebuah bentuk perubahan ya. Ada yang bilang nih salah satu diasporanya Venezuela yang mengatakan begini, kita senang gitu ya buat kalian masyarakat atau netizen yang bukan warga Venezuela, please diam, jangan banyak berbicara dan mengkritik terkait dengan penculikan presidennya. Kalian tidak merasakan bagaimana kami menderita di Venezuela untuk membeli obat-obatan tidak bisa, untuk makan sehari-hari pun tidak bisa, bahkan kami harus terpisah dengan keluarga kami sudah 1 dekade ini, dan kejamnya si presiden dalam memperlakukan orang-orang yang bertolak belakang dengan dia. Nah, kemudian juga dikatakan bahwa ini adalah sebagai titik balik untuk kayak perubahan. Karena walaupun perubahannya ini kan bisa ada dua arah teman-teman. Perubahan lebih baikkah atau lebih burukkah? Karena siapapun yang disampaikan dari masyarakat yang merasa bahagia dengan kejadian ini adalah begini, ya sudahlah memang kami belum merdeka-merdeka banget gitu ya. Lebih baik kami misalkan dalam tanda kutip dijajah sama Amerika dibandingkan dijajah sama si Maduro tersebut gitu. Yang sudah luar biasa selama 1 dekade menghancurkan ekonomi dan juga masyarakat di sana. Kemudian at least bukan Maduro lah gitu ya. Walaupun Amerika pun belum tentu lebih baik. Banyak keluarga yang terpisah karena represi dan juga krisis ekonomi. Kemudian aku lihat nih buat Indonesia ada nggak sih pengaruhnya? Ada banget teman-teman. Kalau aku lihat jejak digital ini juga sepertinya pernah terjadi di Indonesia dengan CIA-nya pada tahun 1958. Dugaannya CIA itu terlibat membantu kelompok pemberontak yang menjatuhkan Presiden Soekarno. Nah, di tahun 1965 sampai 1966, jutaan orang diperkirakan meninggal dunia dan ribuan orang menghilang karena perbuatan dari mereka. Yang mereka lakukan itu penuh dengan manipulasi dugaannya, seperti memanipulasi hasil pemilu, membantu persenjataan, bahkan juga pernah membuat film seolah-olah Presiden Soekarno itu tidur gitu ya dengan wanita yang merupakan mata-mata Uni Soviet yang menyamar sebagai pramugari. Intinya adalah kayak mau menghabisi karakter orang nomor satu saat itu yang menyatukan Indonesia, yang suka tidak suka beliau adalah bapak proklamatornya Indonesia.
Artinya apa? Dengan kejadian yang seperti ini di tahun 1958, Indonesia pernah merasakan hal yang senada. Di beberapa waktu terakhir pun juga yang paling populer, aku juga ingat kejadiannya Saddam Hussein. Saddam Hussein kan kurang lebih juga sama seperti itu ya, diambil di negaranya, kemudian diadili di Amerika. Dan masih ada banyak lagi sejumlah pemimpin negara yang mengalami kurang lebih adalah seperti Nicolas Maduro. Pada intinya, kalau secara pribadi, aku melihat ada dua sisi teman-teman. Sisi dari hubungan internasional ini sangat mengerikan, di mana kayak hukum rimba gitu loh. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Misalnya, kalau aku refleksikan dengan Indonesia, kan ada yang bilang tuh ya, udah sih kita itu kan ada tuh tambang emas terbesar di dunia, Freeport gitu loh. Itu kan harusnya dipakai buat Indonesia gitu loh. Ada yang bilang udah usir aja Amerika karena perusahaannya mayoritas kan memang berasal dari negara adidaya tersebut. Ada yang bilang udah usir aja kita kelola sendiri. Apakah kita nggak takut gitu ya secara naluri gitu ya? Kalau Amerika diusir begitu saja dari Freeport, kalau mereka marah, kemudian mereka membuat manipulasi dengan tuduhan A, B, C, dan D lah. Karena menurut aku yang diberikan untuk Nicolas Maduro itu, aku yakin memang dia adalah salah, tetapi bukti-buktinya untuk mengumpulkan apakah itu kuat secara hukum, aku rasa dugaannya pun juga bisa dimanipulasi. Namanya juga alasan. Nah, Indonesia bagaimana nih? Apakah Indonesia seberani itu dengan Amerika? Dan sekarang pun juga aku lihat di negara-negara kita di dunia itu terpecah menjadi dua. Ada yang mendukung sikap dari ya Presiden Trump, ada juga yang tidak mendukung. Tetapi aku lihat sih namanya politik ya, tidak ada teman dan musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Aku yakin kalau si Trump tidak benar-benar mengontrol apa yang dilakukannya, ini bisa menjadi salah satu pemicu untuk perang dunia ketiga. Itu yang sangat mengerikan sekali. Ada banyaklah berhubungan ekonomi dengan Indonesia kalau negara adidaya seperti Amerika, karena juga nanti ada koalisinya dengan Venezuela yang Rusia dan juga China. Kalau mereka terganggu ekonominya, secara makro Indonesia juga bakal kena. Secara simpelnya aja, ada banyak produk-produk yang dikirimkan dari negara kita ke negara-negara tersebut dan ada juga dari produk mereka dikirimkan ke kita begitu. Kita juga ketergantungan. Salah satunya adalah kayak kedelai, tempe gitu. Kita pikir tempe adalah produk asli Indonesia, tetapi kalau kalian cek di datanya, ternyata kita masih mengimpor kedelai itu dari sejumlah negara, salah satunya Amerika dan juga China, yang menunjukkan bahwa kita belum sebegitu swasembada terkait dengan kebutuhan tempe doang loh, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. So, kalau ada yang bilang bahwa kejadian dunia ini tidak ada hubungannya dengan Indonesia, aku rasa salah besar. Di era digital seperti ini harusnya kita sudah mengerti apa aja efek-efek yang akan kita rasakan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.